jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Pada video kali ini saya akan mereview jalur Precet ya, menuju ke puncak Gunung Budak, yaitu nanti campnya mungkin di Batu Tulis atau langsung kita lihat kondisinya. Nah, seperti ini suasana di pos pendakian atau base camp Precet sini untuk simaksinya. Jadi setelah kita regis, terserah mau dititipkan di sini. Kalau ke Precet kira-kira jalan 10 menit ke pos lama itu. Kemudian kalau ke Maduharjo tinggal belok kanan menuju ke Maduharjo, tapi cukup lumayan jauh. Nah, ini rekan-rekan dari Surabaya dan Malang dengan Pak siapa, Pak? Pak Yono. Pak Yono, ya. Selamat datang. Ini Pak Anto, Surabaya SBY. Dan seperti ini suasana di base camp Precet. Di mari-mari gitu. Nih, Cek Itu cek fisik. nugget, Nah, di sini harus bongkar-bongkar ya, minyak, margarin, sesuai prosedur. Rokok. Jadi nanti kalau misalnya sampah nggak sesuai kena denda pohon 1. cek nama, alamat, sama tanda tangan sini. Jalan Berbatu, Pak ya. Belok kiri, ini ada percabangan, bapaknya ikut yang kanan aja. Kanan, terus ada percabangan lagi, bapaknya ambil yang lurus. Ada percabangan lagi, bapaknya ambil yang kanan. Di setiap percabangan sudah ada plakat-plakatnya. Oh, Bapak, ya. banyak plakat-plakat. Kalau sekiranya Bapak kesulitan di labirin, Bapak bisa lihat get tracker tadi. Oke. Ya. Untuk area ngecamp pos 1, pos 2, sama pos 4. Di bawahnya pos 1 ada percabangan. Bapak ikuti yang BC Precet aja. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jalur Gunung Budak ya, melalui BC Merkusi, yaitu base camp terbaru, karena base camp yang lama ini di atas base camp dari Precet Forest. Kemudian kalau yang bawah ini base campnya Maduharjo. Ini sendiri-sendiri ya, tidak jadi satu dengan base camp Precet. Sekarang pindah di bawahnya, kurang lebih 10 menitan dari base camp yang lama turun. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan jalur dari base camp Merkusi menuju ke puncak Batu Tulis ini. Nah, seperti ini penampilan view puncak Batu Tulisnya. Kemudian saya lanjut menuju ke puncak Gunung Budak, yaitu melalui dari Batu Tulis ini ya, lurus belok kiri menuju ke puncak candi, kemudian ke savana. Seperti ini penampilan savana, dan kalau buat camp bagus ini, panorama kayak di Gupak Menjangan Gunung Lawu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita melipiri bukit lagi, naik memutar. Nah, seperti ini. Turun ke savana 2 atau Kondang Merak. Seperti ini. Nah, dari sini kita naik lagi terus sampai menuju ke Paseban Agung ini. Nah, dari Paseban Agung kita lurus saja naik ke puncak Gunung Budak ini. Nah, seperti ini. Kita lintas ya dari Batu Tulis ready menuju ke Gunung Budak. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya. Ya, sedikit menjelaskan ya. Untuk jalur di sini saya ambil tengah-tengah. Artinya begini, kalau
melalui jalur resmi ini ya, berputar-putar dan jauh. Kemudian kalau ke Mandoarjo juga kita turun lagi cukup jauh. Jadi kita ambil tengah-tengah, langsung pangkas ketemu jalur Madoarjo. Nah seperti ini, baru kita jalan lurus saja, nggak belok-belok wis, ngikuti sampai pos 1. Disinilah ada persimpangan sebelum pos 1 kalau dari bawah. Yang kalau saya dari arah Madoarjo, karena jalan ini jalur dari Merkusi tadi, kalau saya yang lurus. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya. Ini adalah base camp Merkusi ya, campground dan pos pendakian Precet. Jadi Madoarjo sendiri tidak ikut, ternyata cuman areanya dekat. Dan kalau simak di sini kita diarahkan ke jalurnya Precet, yaitu arah ke timur. Ya kurang lebih 10 menitan kalau nggak salah. Kita timer, sekarang waktu sudah 8.34. Seperti ini kita melalui jalan raya. Dari base camp tadi kita belok ke kanan arah timur menuju ke pertigaan warung-warung, nanti belok kiri area campground itu. Kemudian si Maksi di sini ya harus online. Untuk aplikasinya kita scan dengan Geopark. Bisa download di Play Store. Kemudian untuk si Maksi di sini cuman 10.000, kemudian parkirnya 10.000 juga, jadi 20.000. Kemudian untuk peraturan-peraturan di sini cukup ketat demi kebaikan untuk alam juga. Jadi harus cek barang apa yang dibawa, itu yang harus dibawa turun. Kita ikuti saja prosedurnya, karena ini juga demi kebaikan sih menurut saya. Nah, kita lewat jalur ini saja. Tadi kalau sana kan muter itu, depannya warung ada pertigaan, muter sampai tembus di lapangan, ada musola itu kelihatan. Jalan lagi ke utara, nanti tembusnya ini juga ya sekitar 4 menit. Tadi itu ada petunjuk arah juga. Nah di sini kurang lebih jaraknya 200 meter tadi dari base camp. Ini jalan untuk menuju pos 1 via Precet Forest. Ini sudah jalurnya makadam ya, atau tanah. Nah seperti inilah jalurnya setelah sampai di persimpangan ya. Ini kalau lurus ketemu jalurnya Precet yang lama, kita belok kiri, dan di persimpangan 4 ini ya, kalau ke kanan itu tembusnya lapangan. Kita langsung belok kiri menuju ke jalurnya Madoarjo. Nah, setelah jalan kurang lebih 100 meter ya dari jalan raya tadi, ini ada persimpangan keluar jalur tadi, persimpangan 4, tapi kita belok kiri saja. Ini kalau lurus itu jalurnya Precet, kita
via Maduharjo saja karena lebih singkat jalurnya. Kalau Precet itu muter-muter di sawah, toh ketemunya nanti di pos 1, sama saja ya, kita ambil yang lebih singkat, maksudnya gitu. Tapi kalau teman-teman mengendaki jalur Precet ya monggo silahkan, seperti yang di video saya itu sudah ada tersesat tapi sebelum pos 1. Nah ini iya Pak. Aman Pak, anan. Nah itu sebelah kiri gedung Grandville, kita menuju ke arah puncak belok kanan ya. Kalau dari belakang tadi kita belok kanan menuju ke puncak. Ini di jarak 350 ya dari base camp tadi. Jalurnya cukup licin, tanah ya, seperti ini. Oke, lanjut sampai ketemu di pos berikutnya. Nanti saya informasikan titik-titik poin yang penting atau perlu diinformasikan sebagai gambaran teman-teman kalau mengikuti jejak langkahku. Nah tuh batu tulis sebelah belakangnya nanti adalah Gunung Budak, dan itu adalah gentong goa yang kecil itu. Ya, kita melipir ke jalurnya Maduharjo ya, karena di Precet itu jalurnya sebelum pas 1 itu muter-muter di persawahan, jadi kami ambil jalan pintas saja. Sebenarnya sama saja sih, nanti ketemu di pos 1, hanya start awal saja. Nah itu jalur Precet sana, muter-muter di persawahan, nanti masuk pinggiran hutan ya. Nah, masuk melipir terus sana sampai di pos 1. Seperti ini view di panorama jalur Maduharjo, itu gedung Grandville-nya. Setelah jalan sekitar 40 menit ya dari base camp tadi, kemudian jaraknya 1700-an, kita memasuki area hutan pinus. Nah ini ada petunjuk arah puncak. Ini kita sudah memasuki jalurnya Maduharjo ini sebenarnya, cuman kita ambil potong kompas tadi karena kami ambil yang lebih singkat. Kalau di lewat Precet itu kan muternya di persawahan atau ladang warga, itu muter-muter masuk hutan, terus nanti ketemunya juga di pos 1 jalurnya Precet dan Maduharjo.
Kalau puncak. Nah, ini ada persimpangan lagi ya, maju sedikit kira-kira 50 meter. Kita ambil ke kanan sesuai petunjuk arah. Nah, ini. Iya, intinya melipari kali terus, Pak. Melipiri sungai terus ya dari tadi. Nah, ini jarak kurang lebih 2000-an ya dari base camp tadi, lebih tepatnya 1 kilo 970. Ini ada persimpangan 4, cuman jalurnya memotong. Kalau dari jalur tadi lurus itu arah turun, kita pilih yang naik. Jadi intinya menyeberangi persimpangan, pilih arah yang naik. Nah, seperti ini. Ini kalau ke kanan tidak tahu, kita ambil yang ke kanan tapi arah naik. Ini ada yang ke kiri, kita ambil yang naik saja jalurnya. Nah, tuh balik arah tadi ya, soalnya itu ada jalur nembusnya ke sana. Kita pilih yang lurus naik. Nah, jalurnya seperti ini kurang lebih. Ini estimasi waktu 50 menitan ya dari base camp tadi. Ini beberapa meter dari persimpangan tadi ada tulisan puncak, berarti benar. Oke, sekarang lanjut naik. Ya. Nah, seperti ini jalurnya, menanjak terus ya. Ya. 50 meter lagi ada petunjuk arah lagi, arah puncak. Nah, seperti ini jalurnya, sudah jarang dilewati kayaknya. Nah, ini jarak 2180. Ini ada pos, tapi nggak ada tulisan pos, ada salteran. Estimasi waktu 1 jam kurang 3 menit ya dari base camp tadi. Nah, ini kita langsung saja naik menuju ke pos 1. Dan jalurnya menanjak terus ya, mulai dari pertemuan jalur Maduarjo kemarin tadi, itu jalurnya sudah cukup lumayan menanjak. Nah, seperti ini jalurnya, masih kelihatan jalurnya ya. Nah, ini 50 meter dari pos tadi ada petunjuk arah puncak. Jadi masih cukup jelas ya untuk jalur di sini. Kita sudah memasuki perkebunan kopi ini. Nah, jalurnya melipiri lerengan itu bawah. Nah, jadi jalur di sini nih cenderung jalurnya air atau perawatan sumber. Ini pipa-pipa
dari sumber ya, untuk warga, kepentingan warga ya. Jadi kita ikuti saja jalur pipa ini sampai pos 1 nanti. Nah, jalurnya seperti ini. Wah, ini ada pohon tumbang. Nah, ini ada pohon tumbang menutupi jalur kayaknya ya. Kita terabas ya melalui jalur ini. Kita naik aja di atas pohon karena nggak ada jalur lain ya. Nah, ini tadi pas menutupi jalur. Lebih baik menaiki pohon saja. Nah, kita sampai kembali di jalur aslinya. Oke, lanjut. Ya, di jarak hampir 2.500 ini ada pohon tumbang lagi. Jadi kita lewati saja, masih aman. Ini beberapa tahun yang lalu belum ada pohon-pohon tumbang. Ini teman-teman, ini ada sumber dari potongan pipa ya, sebelum pos 1 ada pohon tumbangnya. Enggak. Kita naik saja menuju ke pos 1. Nih, di jarak 2.600 ya dari pos tadi. Ini ada petunjuk arah lagi. Nah, ini kalau sana ke pos 1 sedikit lagi, paling kurang 400 meteran ke pos 1 ya. Kita lanjut. Estimasi waktu 1 jam 15 menit. Insya Allah mungkin sekitar 15 menit lagi sampai di pos 1. Mudah-mudahan. Ada ranting-ranting menghalangi jalur, bekas pohon tumbang ya. Jalurnya seperti ini. Nah, mendekati puncak, mendekati pos 1 ya. Ini jalurnya relatif mendatar, lumayan untuk ambil nafas. Ini area camp cukup luas. Nah, terdapat area camp juga tadi di situ. Ya, cukup 4 atau 3 tenda. Nah, kita menuju ke pos 1. Dan ini petunjuk arah masih cukup jelas. Nah, ini dari area camp tadi tuh sana. Oke, lanjut. Ya, ini di area jarak 2.700
70 ya dari base camp tadi, dengan estimasi waktu 1 jam 25 menit. Istirahat sebentar menunggu rekan-rekan yang ada di belakang dan sambil menikmati suasana seperti ini. Nah, tuh asri banget. Nah, banyak tumbuh-tumbuhan besar di sini seperti ini. Nah, tiga 60-nya tadi ya. Nah, itu jalur belakang tadi sana. Oke, lanjut. Nah, jalurnya sudah banyak yang mendatar, jadi lumayan untuk ambil nafas. Ada pohon tumbang lagi melewati lorongan. Ya, itu pohon-pohon tumbang ini. Ini hampir mendekati pos 1. Nah, itu depan adalah pos 1. Nah, ini dari apa, pos Percet ya, dari jalur Percet tadi sama-sama ketemu di pos 1. Nah, ada petunjuk arah, kalau ke kanan itu via Percet, kalau sini Maduharjo. Nah, ini tadi, ini sumber air di pos 1. Ini teman-teman. Iya, Mas. Nah, ini pos 1. Ya, estimasi waktu 1,5 jam. Kita sampai di pos 1 Percet yang ada sumber air. Tadi kita sampai di pos 1 Percet atau Maduharjo yang ada sumber mata airnya ini. Nah, jarak dari base camp tadi 2.900 atau 3 kilo kurang 100 meteran. Seperti ini suasananya di pos 1. Nah, ini 360-nya ya. Nah, itu. Nah, ini sumber airnya di pet bocoran. Nah, seperti itu. Ambil airnya. Ada selang cepet ya, Pak. Kalau ada selang cepet itu. Ada. Nah, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 2. Nah, tulisan puncak, kita ikuti saja jalurnya setelah pos 1 tadi ya. Nah, seperti ini. Dan jarak dari base camp ke pos 1 tadi 2.900-an. Estimasi waktu 1 jam. Potong kompas ya. Pintu masuknya lewat jalur Percet. Cuman tadi setelah jalan raya ya, kurang lebih 100 meteran ada persimpangan 4. Nah, kita belok ke kiri menuju ke arah Maduharjo. Lumayan sih, memangkas 30 menitan.
karena jalurnya lurus, jadi tidak muter-muter sebelum pos 1. Ketemunya sama saja di pos 1, dan di pos 1 itu ada sumber air, kemudian di atasnya lagi nanti ada lagi sebelum pos 2. Nah, jalurnya seperti ini. Lumayan cukup licin. Untuk apa, jalur dari basecamp ke pos 1 tadi ya, itu estimasi waktu 1,5 jam. Kemudian jalurnya itu treknya lumayan menanjak, jadi untuk khususnya di pertengahan setelah memasuki apa, jalurnya Maduharjo ya, setelah memasuki jalurnya Maduharjo ya, itu treknya sampai pos 1 itu menanjak terus, dan kurang lebih 300 meteran dari pos 1 itu. Sebelumnya itu jalurnya datar sampai di persimpangan pertemuan jalur dari Pegat, itu datar terus, lumayan ambil nafas. Nah, dan setelah dari pos 1 ini jalurnya menanjak terus. Nah, ini ke bawah mantap. Kemudian itu Pak siapa Pak? Pak Dari. Nah, ini itu arah puncak, karena ini ada persimpangan juga, jadi kita ambil yang lurus saja arah naik. Oke, lanjut. Dan ini di atasnya pos 1 itu jalurnya sudah banyak akar-akar seperti ini. Di bawah dipantau trainingan terus. Ongkep kan suwe-suwe. Nah, ini 500 meter dari pos 1 tadi ya. Ini juga ada area camp cukup luas, dan 2 atau 3 tenda. Nih, ada petunjuk arah juga. Tuh arah puncak sana. Oke, lanjut menuju ke pos 2. Ini sebentar lagi sumber air kayaknya sebelum pos 2 itu. Monggo. Nggih. Lanjut. Iya. Tak wingking mohon. Nah, itu tekan. Ini manula semua ini yang naik. Jadi untuk di dari pos 1 tadi yang menuju ke pos 2 itu sudah banyak perubahan karena adanya pohon tumbang, dan sebagian jalur
dilalui air, jadi pada intinya sama saja seperti ini. Nah, ini bekas pohon-pohon tumbang, itu kan jalur lama. Nah, sekarang ini jalur yang baru. Banyak perubahan di pos 1 ke atas tadi menuju ke pos 2. Nah, ini jarak 3.600 ya dari base camp. Kita sampai di sumber air. Nah, ini sumber air terakhir ya. Kemudian dari pos 1 jaraknya kurang lebih 1.700. Dari pos 1 ini terdapat sumber air terakhir. Kalau dari base camp 3.600. Estimasi waktu 2 jam 20 menit dari base camp tadi. Dan ini suasana di pos sumber air. Pos 2 masih di atasnya lagi, Pak. Iya. Suguhan, Nah, suguhan pos seluruh. nih suasana 360-nya ya. Ya, tepat di jarak 3.600 ya. Kita sampai di pos sumber mata air terakhir. Kemudian sumber ini dari pos 1 jaraknya 1.700. Dan estimasi waktu tadi 2 jam 20 menit dari base camp menuju ke sumber ini. Nah, suasana seperti ini. Ini aneh, ngetene sampean beda. Pak. Wah, itu juga tori. Kamu jenenge lali aku. Jejak langkahku, Pak. Nah, Bagus ya? nggih, Pak sinten? Pak Seno. Oh, Pak Seno. Ya. Sampean di CTC ya, Pak? Enggak. Oh, enggak. Di Pegadaian, Pak, saya, Pak. Oh, di Pegadaian. Iya. Ini apa? Sampean tersesat ya di sini ya? Iya. Bener kan? Yang YouTube terakhir? Nah, bener. Sebelum pos 1. Tak deloki kabeh weh. Subscriber tadi. Berapa orang, Pak? Hah? Berapa orang? 3 orang, manula semua. Anu apa? TikTok. Enggak, ngecamp. Camp. Rencana langsung ke Buta. Nanti lihat skrip lagi lintas ke jalure. Oh, iya gini. Nah, ini ramai di pos sumber terakhir. Lintas Buta. Wih, borong banyu ya, Pak? Iya, ini. Wis, Pak, wis cukup pisan. Wis cukup pisan. Goli mau langsung. Perjalanan dari sumber mata air ya, atau dari pos 1 tadi menuju ke pos 2 itu didominasi akar-akaran. Nah, seperti ini jalurnya di tanah plus akar-akar. Tuh menanjak, cukup lumayan curam, tapi ya begitulah jalurnya. Oke, lanjut sampai ketemu di pos 2 ya. Oh, ini apa, pohon suguhan. Nah,
di Larang Camp di daerah Sebuan. Jaraknya 4 kilo ya dari jadi pohon Sebuan ini jaraknya 4 kilo dari base camp Percet tadi, melalui jalur apa Maduharjo yang bawahnya tadi. Jadi akhirnya setelah pohon Sebuan ini menurun, masih konturnya didominasi tanah berakar, jalurnya seperti ini. Melipir lereng, berjalan di atas punggung itu bawah. Treknya dialihkan ke sebelah barat. Ini jalur baru kayaknya. Nah, karena yang sebelah itu ada pohon tumbang. Nah, ini seperti ini jalurnya. Mantap, duduk-dudukan ini. Istirahat sebentar di sini, menikmati sambil menunggu rekan-rekan. Jadi estimasi 3 jam ya dari base camp Percet tadi, kemudian melipir ke jalurnya Maduharjo sampai sini pos. Ada pohon tumbang seperti ini. Nah, kita istirahat sebentar, duduk-duduk sambil tiduran juga bisa. Ini suasana enak sambil menunggu rekan-rekan yang masih ada di belakang. Sudah ada muatannya air tadi, jadi sedikit mangap-mangap. Tadi tidak ada muatannya, gua antar ngejak balapan. Kini wis full lah, full logistik ya, air di tenda. Ya, suasananya seperti ini. Nah, 360-nya ya. Ini rekan satu datang. Oke, lanjut menuju ke pos 2. Dikit lagi nyampe di jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 itu. Jadi dominasi akar-akaran seperti ini, dan kita jalan di atas punggungan ya, seperti ini jalurnya. Kemudian konturnya tanah berakar. Ini jalan sudah 3 jam 10 menit kita sampai di pos 2 dengan jarak 4 kilo 270 atau 4,3 kilo. Nah, kita sampai di pos 2 seperti ini. Nah, Mas, ada rekan di bawah masih. Nih pos 2. Ya, estimasi waktu 3 jam dari base camp Percet tadi. 3 jam 10 menit.
kemudian jaraknya 4 kilo 200, dan ini suasananya. Ini adalah suasana di pos 2, cukup luas ya untuk camp. Ini yuk banyak ya, ini 1 2 3 4 5 tenda besar. Ini masih diisi 5 lagi, masih bisa ini. Oke, kita tunggu teman-teman masih di belakang jalurnya. Ini Pak bekal tuh ini. Di pos 2 ini, saat kami sedang makan-makan, ada orang minta bantuan. Katanya teman-temannya 4 orang yang ada di atas kehabisan logistik dan air, sempat drop. Akhirnya setelah selesai makan-makan, saya berangkat duluan naik untuk membawa bantuan air dan logistik. Ya, tepat pukul 12.24. Ya, kita berhenti tadi jam 12 kurang 10. Berarti kita istirahat tadi sekitar 35 menit atau setengah jam lebih. Kita melaksanakan perjalanan lagi dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalurnya masih didominasi akar-akaran seperti ini. Nah, sampai sana atas itu. Ini jarak 4.530 dari base camp tadi ya. Ini sampai di pohon-pohon tumbang. Iya. Wong wedok-wedok itu nduk pos ndi? Di atas, pos. Di atasnya pos 4. Oh, pas pos 4 ya. Cuman Ora ngeterno iki lho. Munggah ya kan. Heeh. Ketemu rekan-rekan dari Batu. Jalurnya banyak pohon tumbang. Mas, monggo lewat. Ayo. Monggo. Nah, monggo. ya. Ya. Yo. Semangat. Yuk. Oke, lanjut sampai pos. Ketemu di pos 3 ya. Dan jalurnya seperti ini. Masih banyak petunjuk arah seperti ini. Nah, banyak petunjuk arah kok. Menurutku cukup aman meskipun trek malam ya, karena jalurnya sudah jelas dan banyak petunjuk arah. Tinggal apa ya,
pinter-pinteran atau teliti lebih jeli lagi biar nggak tersesat. Oke, sampai ketemu di pos 3. Akhirnya sampai di pos 3. Nah, ini pos 3. Nah, ini pos 3. Ya, setelah jalan 15 menit ya dari pos 2 tadi, kita sampai di pos 3. Nah, ini pos 3. Kemudian jarak dari base camp menuju ke pos 3 yaitu 4,720 km. Estimasi waktu 4 jam 11 menit. Nah, seperti ini view dan suasana jalurnya. Nah, ini depan pos 3 dan itu petunjuk arah puncak. Nah, tuh. Oke, lanjut menuju ke pos 4. Di pos 2 ke pos 3 itu 15 menit estimasi waktunya. Nah, sekarang kita menuju ke pos 4. Sekarang jam 12.45. Yuk kita lanjut. Nah, ini jalurnya menanjak terus ya. Untuk dari pos 2 ke pos 3 tadi sama treknya menanjak terus. Ada bonusan sih teman, cukup untuk ambil nafas ya, lumayan. Nih menuju ke pos 4 di trek awal itu menanjak cukup curam seperti ini. Nah, atas sana rata-rata air. Ya, setelah jalan 15 menit ya, kita sampai di pertengahan jalur antara pos 3 dan pos 4. Kemudian jarak dari base camp ke sini yaitu 5 kilo, dan ini tepatnya di hutan cemara ya. Dan jalan estimasi waktu dari base camp tadi 4 jam 25 menit. Kemudian trek dari pos 3 menuju ke pos 4 ini kayaknya tiada ampun. Si jalannya melewati punggungan, kemudian treknya menanjak penuh dan tidak ada bonus seperti ini jalur. Nah, itu jalur belakang tuh bawah, kemudian ini jalur atas. Nah, oke, kita lanjut menuju ke pos 4 dan treknya seperti ini ya. Ini tadi estimasi waktu 4 jam 25 menit ini. Istirahat tadi setengah jaman lebih di pos 2, yaitu ngisi BBM ya, atau mengganjal perut biar ada tenaga. Dan benar saja jalurnya, treknya ampun. Nah, ini suasananya seperti ini. Oke, lanjut sampai ketemu di pos
4 ya. Berempat, Bu. Ya. Kayaknya kata kuncinya ada yang namanya Zahra. Ya. Ada bantuan logistik. Alhamdulillah. Nah, ini ketemu rekan-rekan. Alhamdulillah. Nah, ini enggak apa-apa. Ini ketemu teman-teman. Dari mana, Bu? Dari Malang. Oh, Malang sendiri aja. Iya. Nih. Terima kasih banyak ya Allah. Nih bantuan logistiknya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya Allah. Nih rekan-rekan. Monggo, monggo. Nggih. Monggo disekacaken. Nggih. Rekan saya masih Di bawah. Bapaknya mau Iya. istirahat dulu. apa? Istirahat dulu atau Nyantai aja. Ya Allah, alhamdulillah. Dongo aku tidak jawab karo Gusti Allah. Nangis anak saya yang kecil. Jadikan pengalaman, Bu. Iya, kemarin tadi itu sebenarnya mau bawa 2. Ah. Nah, terus kelupaan semua loh. Sudah terlanjur dari pos 4 baru ingat. Waduh, gak dibawa tadi minumnya kok banyak bawa 1. Coba terus gak bawa Iya. snack apapun. Ternyata tadi ya. Iya. Ya, minum Anu, berempat aja. sama tadi. Oh, yang temannya tadi. Iya. Joko Taro bingung. Iya. Perlu di jalan. Ya. Nah, makanya saya suruh turun dulu. Terus Iya. di set lah. Saya tak ke pos 4 aja, nunggu di sana. Bentar, tak minggir dulu. Dah. Dah. Ngapunten, Bu, nggih. Nggih, makasih banyak. Iya. Makasih banyak loh, Pak. Nggih, nggih. Monggo. Merepotkan. Enggak apa-apa. Nggih. Nah, ini buat rekan-rekan yang lain bisa dijadikan pengalaman ya. Jadi kalau naik atau pendakian olahraga gunung itu di samping persiapan fisik, manajemen logistik itu juga penting. Kelalaianmu adalah celakamu. Karena apa? Di gunung itu tidak ada yang kamu tanya, yang kamu mintai tolong. Ya kalau ada, kalau nggak ada, ya mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kelancaran, ya, kesuksesan, sukses dalam segala bidang. Oke, kita lanjut menuju ke pos 4. Jalurnya, treknya bener-bener tuh punggungan sebelah seperti ini, dan tuh rekan-rekan cewek-cewek 4 bidadari kehausan, ya kasihan juga sih. Oke, lanjut sampai ketemu di pos 4. Akhirnya sampai juga di pos 4 ya. Ini hanya beberapa tenda saja. Kondisi tanahnya miring soalnya. Ini pos 4 yang baru. Kalau lama itu pos 3. Nah, itu. Sekarang jadi pos 4. Suasananya seperti ini. Oke, sekarang saya berada di pos 4. Estimasi waktu dari pos 3 tadi ya, 30 menit dari pos 3 ke sini ke pos 4. Kemudian jaraknya dari base camp ya ke sini 5.540, dan suasananya seperti ini. Nah, tuh jalur bawah tadi sana, kemudian ini adalah kanan jalur ya kalau dari bawah.
dan tuh menanjak. Ini pos 4. Oke, lanjut menuju ke pos berikutnya, yaitu puncak. Ini pos 4 kalau nggak salah. Yang lama itu pos 3. Itu adalah pos yang terakhir, dan area camp di sini cuma beberapa tenda aja ya. Ini 1. Ya cukup 2 atau 3 tenda, cuma letaknya agak miring tanahnya. Kemudian dari pos 2, kemudian ketiga, keempat ini itu jalurnya sudah menanjak penuh, tidak ada bonus sama sekali, dan melewati punggungan. Kemudian kanan kiri itu adalah cemoro seperti ini, dan suasana di sini kebetulan kabut ya, tepat pukul 13.25. Oke, kita lanjut menuju ke puncak Batu Tulisnya. Oh ya, untuk perjalanan tadi ya, dari base camp sampai ke pos 4 ini estimasi waktunya 4 jam 50 menit. Sambil istirahat tadi 30 menit, jadi dipotong 30 menitan lah, 35. Nih jalurnya sudah kayaknya lebih ekstrim lagi dari pos 3 ke puncak itu. Informasinya seperti itu. Jadi dari pos 2 ke pos 3 lama ya, atau pos 4 yang baru, itu sudah, menurut saya sudah cukup ekstrim. Tapi katanya ini lebih ekstrim lagi menuju ke puncak setelah pos terakhir tadi. Nah, seperti inilah gambaran jalur dari pos 3 lama ya, atau pos 4 sampai puncak Batu Tulis. Nah, seperti ini konturnya. Ya, sekarang jam 1.30 atau setengah 2. Kita lanjutkan perjalanan menuju puncak. Oke, lanjut menuju ke puncak. Nah, itu bawah, kemudian ini rata-rata air, dan itu atas. Oke, lanjut. Oh ya, untuk gradien ya, atau tanjakan di sini itu kurang lebih 70 sampai 80 derajat ya. Dan medannya itu sangat sulit, artinya terlalu curam ya. Jadi harus pakai tali piping seperti ini. Dan jaraknya kurang lebih 50 sampai 75 meter. Tuh kelihatan bawah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di puncak Batu Tulis tuh. Nah, ini suasana depan. Ini cukup ada 4 sampai 5 tenda. Yang depan bawahnya Batu Tulis, kemudian naik ke atas ya. Nah, ini puncak Batu Tulis. Nah, alhamdulillah nyampe puncak Batu Tulis. Ketinggian 2603 mdpl. Estimasi waktu 6 jam 14 menit atau 15 menit.
dari base camp Precet tadi, kemudian jaraknya 6.600 dan suasananya seperti ini. Nah, ini cukup luas ya, 6-7 tenda bisa di depan Batu Tulis ini. Kemudian di samping ini ada jalur juga menuju ke Budak. Nah, ini view panoramanya. Mantap. Oke, demikianlah tadi review jalur saya ya, Puncak Batu Tulis dari base camp Precet tapi melipir ke jalurnya Maduharjo. Kemudian estimasi waktu 6 jam 14 menit atau 15 menit lah dari base camp ke Puncak Batu Tulis. Kemudian istirahatnya tadi ngisi BBM setengah jam lebih, dan jarak dari base camp ke sini itu 6.640. Oke, demikianlah tadi review saya, dan saya akan camp di sini. Besok pagi insya Allah kalau tidak ada halangan akan melanjutkan lagi menuju ke Budak. Jadi nanti dilanjut menuju ke Budak, jalurnya seperti apa, ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya. Dan suasananya seperti ini. Ini sebelah timur itu adalah Gunung Semeru atau Bromo Tengger. Kemudian itu Puncak Gentong Gowah kalau nggak salah. Dan nanti Batu Tulis Gunung Budaknya itu sebelah sana, baliknya bukit ini. Itu Puncak Gentong Gowah, kemudian itu Puncak Budak atau Gunung Budak. Dan suasana seperti ini ya. Ini Batu Tulis, plaketnya ditandai dengan plaket dan belakangnya dengan background gundukan batu. Dan ini di sisi selatan. Nah, ini sisi selatan. Kemudian ini tenggara. Kemudian di sana sisi timur. Ya, di sisi timur ini ditandai adanya Gunung Semeru dan Bromo Tengger. Dan ini suasana di sore hari ya, tepat pukul 15 kurang seperempat tadi. Dan ini belakangnya. Nah, ini nanti kalau mau ke Budak, nah itu jalurnya ke sana, terus turun sana langsung menuju ke Gunung Budak di sisi barat sana. Nah, ini suasana di balik Puncak Batu Tulisnya.